Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Arianto dengan NIM 2020 103703112445. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi sebuah sistem komunikasi yang menerapkan protokol publisher dan juga subscriber dengan menggunakan protokol MQTT. Jadi sebelum melakukan penerapan protokol ini, yang pertama-tama lakukan instalasi message broker MQTT di komputer atau di laptop. Di sini saya menggunakan jenis broker Mosquito. Jadi di sini kita ketik aja Mosquito. Nah, di sini kita pilih aja yang paling atas, download Eclipse Mosquito. Atau enggak kita cari lagi. Nah, di sini Eclipse Mosquito kita klik, dia akan muncul. Kita klik download. Nah, di sini pada bagian Windows ini kita pilih antara 64 bit atau 32 bit sesuai masing-masing spesifikasi laptop atau komputer. Di sini saya menggunakan 64 bit. Di sini kita di sini tinggal diklik aja. Jika sudah, maka dia akan download otomatis, dan setelah download langsung ke file downloadnya. Sini saya simpan di Mosquito. Nah, di sini ini sudah download 64 bit. Di sini tinggal dibuka, yes, kemudian next, tinggal di next saja. Di sini saya untuk penyimpanan destination foldernya saya defaultkan aja, kemudian tinggal diklik install. Setelah diklik langsung ke tempat instalasi Mosquito-nya. Di sini di file C, users, area, kemudian itu program files, Mosquito. Nah, ini lokasi instalasinya. Setelah itu, untuk memastikan, buka command prompt, kemudian run as administrator, kemudian klik yes. Nah, di sini coba pertama-tama ketik net start Mosquito. Nah, ini tandanya Mosquito siap digunakan. Kemudian ini di stop dulu. Kemudian pindah directory ke tempat instalasi Mosquito. Ini copy aja sini coba ketik Mosquito minv. Nah, ini tandanya Mosquito berhasil dijalankan, berhasil di run. Kemudian sebelum masuk ke codingan subscriber dan publisher, di sini harus install yang namanya PAHO MQTT. PAHO MQTT ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk berinteraksi dengan broker MQTT agar bisa berkomunikasi. Jadi saya sudah install, ini already satisfied. Kemudian selanjutnya install yang namanya PYOWM. PYOWM. Nah,
Sini saya sudah install, jadi already satisfied. PYOM ini apa? PYOM ini modul Python untuk mengakses data cuaca di website OWM atau Open Weather Map. Jadi Open Weather Map itu aplikasi website yang dimana isinya itu data-data cuaca global dan juga lokal, dan juga ada data cuaca saat ini. Kemudian setelah diinstal, ini kita beralih ke program file Mosquito. Kemudian di sini setelah diinstal Mosquito menu running. Oke. Setelah diinstal, maka masuk ke codingan. Saya akan menjelaskan pertama subscriber terlebih dahulu. Di sini ada import PAHO MQTT client MQTT. Ini mengimpor pustaka PAHO MQTT untuk membuat klien MQTT agar bisa berkomunikasi dengan broker MQTT. Selanjutnya ada fungsi onConnect. Pada fungsi onConnect ini akan dipanggil ketika klien berhasil terhubung ke broker MQTT, kemudian mencetak pesan connected with result code, atau memberitahu bahwa klien berhasil terhubung beserta kode hasil koneksinya. Kemudian klien yang terhubung mengirimkan permintaan berlangganan pada topik MQTT-nya, yaitu Malang Temp. Kemudian selanjutnya di sini fungsi onMessage akan dipanggil setiap kali pesan yang diterima dari klien yang telah di-save. Untuk fungsi onMessage ini akan dipanggil setiap kali pesan dari topik yang telah di-subscribe. Kemudian fungsi ini mencetak payload atau isi pesan dari pesan yang diterima. Selanjutnya ini ada klien MQTT client, ini membuat objek atau menginisialisasi objek klien MQTT-nya. Kemudian untuk klien onConnect dan onMessage ini mengatur fungsi pada onConnect dan onMessage sebagai penanganan peristiwa saat koneksi berhasil dan pesan diterima. Selanjutnya di sini ada klien connect, ini menghubungkan klien ke broker MQTT. Di sini ada IP 127.0.0.1, ada portnya 1883. Kemudian ini 60 durasi timeoutnya selama 60 detik. Ini nanti saya jelasin. Ini kita lanjut aja ke client loop forever. Client loop forever ini digunakan untuk memulai pengulangan klien yang akan terus berjalan dan mendengarkan pesan dari broker. Fungsi dari onMessage ini yang akan dipanggil ketika setiap kali pesan diterima. Untuk IP-nya ini dari mana? IP port dari mana? Ini dari sini. Pertama-tama ini kita kembali ke Windows terlebih dahulu. Kemudian kita start Mosquito, kemudian ketik net start. Nah, di sini kita cari port yang sebelumnya
Sebelumnya ketika kita running, ini akan muncul IP4 dan IPv6. Ini soket on port 1883, on port 1883. Nah, di sini kita cari local address-nya yang 1883. Nah, di sini ditemukan di protokol TCP dengan local address 127.0.0.1 dengan port 1883. Jadi di sini saya menggunakan 127.0.0.1. Jadi seperti itu. Kemudian di sini let's stop mosquito, kita stop dulu. Kemudian untuk 60 detiknya ini untuk apa? Ini durasi ketika koneksi awalnya gagal, maka durasi ini untuk mengulanginya. Selanjutnya ke publisher. Jadi di sini di line pertama mengimpor modul time atau waktu yang digunakan untuk mengontrol jeda waktu dalam program. Di line berikutnya mengimpor modul PYOWM yang merupakan modul Python untuk mengakses layanan OpenWeatherMap. Nah, OpenWeatherMap ini website data cuaca global. Kemudian di line berikutnya mengimpor pustaka PAHO MQTT yang digunakan untuk membuat klien MQTT agar bisa berkomunikasi dengan broker MQTT. Selanjutnya di line kelima di sini ada API key yang sangat diperlukan ketika untuk mengakses layanan OpenWeatherMap ini. Nah, API key-nya didapatnya dari mana? Nah, di sini kita ke browser, kemudian ketik aja OpenWeather, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, setelah muncul dipastikan udah login ke OpenWeather-nya. Setelah itu klik My API Keys. Nah, setelah itu bakal muncul key-nya. Key ini kita copy ke codingannya ini. Kemudian selanjutnya ini ada objek OWM. Ini menginisialisasi objek OWM menggunakan API key yang telah disediakan, yaitu ini. Selanjutnya ada objek MGR OWM Weather Manager. Ini untuk menginisialisasi manajer cuaca dari objek OWM. Kemudian ada objek OBS sama dengan MGR Weather at Place Malang ID. Ini mengambil data cuaca untuk kota Malang. Kemudian sini ada pesan ID. Kemudian selanjutnya objek W sama dengan OBS Weather. Ini digunakan untuk mengambil data cuaca yang aktual dari objek OBS, kemudian menyimpannya ke objek W ini. Kemudian selanjutnya ada objek temperatur, ada objek temp sama dengan W temperatur unit Celcius. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk mengambil suhu saat ini dengan menggunakan derajat Celcius, kemudian menyimpannya ke variabel temp. Selanjutnya di line berikutnya ada fungsi onPublish. Ini dipanggil ketika pesan yang diterbitkan berhasil. Ketika pesan berhasil diterbitkan ke broker MQTT. Kemudian selanjutnya di sini di line berikutnya ada klien MQTT. Ini menginisialisasi objek klien MQTT. Kemudian line berikutnya ada klien onPublish sama dengan onPublish untuk mengatur fungsi onPublish sebagai callback yang akan dipanggil ketika pesan berhasil diterbitkan. Selanjutnya menghubungkan klien ke broker MQTT, yaitu menggunakan IP ini 127.0.0.1.
kemudian ada port 1883, kemudian ada timeout 60 detik. Kemudian klien loop start ini untuk memulai perulangan loop ke klien MQTT untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pesan secara asinkron. Kemudian ada while true. While true ini untuk melakukan perulangan loop yang tak terbatas, kemudian di dalamnya terdapat temperatur yang gunanya temperatur ini untuk membuat pesan suhu yang berformat suhu X degree in Celsius. X-nya nanti ketika dijalankan bakal muncul suhu yang sebenarnya. Selanjutnya klien publish ini menerbitkan suhu ke topik ini, ke topik Malang temp. Jadi intinya klien publish itu menerbitkan sebuah menerbitkan suhu ke Malang temp ini, ke topik Malang temp ini. Kemudian selanjutnya timeslipnya 2 ini jeda 2 detik ketika untuk melakukan perulangan loop selanjutnya. Jadi sebelum melakukan perulangan loop selanjutnya ada jeda selama 2 detik. Oke, jadi ini kita langsung aja kita coba Mosquito nanti, kemudian kita running. Pertama-tama kita running terlebih dahulu. Ini sudah sending connect, berarti berhasil. Kita ini kemudian kita buka yang namanya CMD lagi, kita run administrator, kita buka 2, kemudian kita ke lokasi directory publisher dan subscriber. Di sini saya ke file C, user, area, dokumen, tugas MQTT. Nah, ini copy aja, sini di copy, berarti kita copy juga. Pertama-tama kita lakukan subscriber terlebih dahulu, subscriber PJ. Nah, ini udah berhasil. Kemudian selanjutnya ke item publisher. Nah, ini udah berhasil. Untuk suhunya ini udah kelihatan suhunya 23 Celcius, 23 derajat Celcius. Sebenarnya ini juga bisa, bentar. Oke, ini juga bisa dilakukan lewat Visual Studio Code Python subscriber.py. Nah, kemudian sini kita tinggal F5 di publishernya. Nah, di sini bakal muncul mit 1 dan seterusnya. Ini untuk giring. Nah, ini bakal muncul suhunya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai implementasi protokol publisher dan subscriber MQTT. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.